Di dalam kitab Amsal, hikmat dipersonifikasi sebagai sosok menawan yang berseru-seru di banyak persimpangan jalan. Kadang-kadang ia mengingatkan supaya kita jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, sehingga kita tidak menjadi sama dengan dia. Tetapi di persimpangan jalan yang lain, hikmat cukup realistis untuk menyerukan bahwa cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Maka jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya ia jangan menganggap dirinya bijak. Nah, salah satu ciri unik dari orang bebal adalah ia bukan hanya mengatakan hal-hal stupid berulang kali, tetapi apa yang ia katakan justru dapat digunakan untuk mengetok kepalanya sendiri. Terlahir di negeri anta beranta dengan hikmat, pengetahuan, dan logika sebagai barang-barang mewah yang tak mampu ia beli sama sekali, maka hiduplah sosok Abdul dengan komentar berikut ini. Yesus kebingungan menciptakan lubang rahim, nongol di lubang rahim, padahal tidak etis bagi Tuhan, karena lubang rahim atau vagina jalannya penis, jalannya darah haid, jalannya lendir dan kencing. Dan juga Yesus dicincang sambil telanjang, tidak mendidik, kejam, dan hina. Itu adalah komentar dari Abduler bernama Ahmad Fakih. Sebenarnya komentar semacam itu sudah sangat banyak dikemukakan oleh Muslim di channel saya, tapi saya memilih untuk menampilkan salah satunya saja. Sebagai seorang Kristen yang bukan hanya mengenal tetapi juga memahami secara solid iman saya sama sekali tidak tersinggung dengan komentar yang cetar membahana. Itu istilah saya untuk sedikit membaguskan komentar bebal semacam itu. Saya tidak tersinggung sama sekali. Karena saya justru melihat itu adalah peluang untuk memberitakan Injil kasih karunia di dalam Kristus Yesus dengan menggunakan standar dan logik dari komentar itu sendiri. Saya akan argue bahwa kata kunci hina, tidak etis, kehinaan, ketidaketisan di dalam konteks komentar si Abduler tadi, kalau kita gunakan standar logiknya sendiri, maka sebenarnya si Abduler ini bicara tentang dua hal. Pertama, ketika dia bicara tentang kehinaan atau ketidaketisan dalam konteks itu, dia sebenarnya secara tidak sadar sedang menjadi seorang penginjil, seorang pemberita Injil. Dan yang kedua, ketika dia bicara tentang kehinaan atau ketidaketisan dalam konteks komentarnya, sebenarnya dia bukan hanya menghina dirinya sendiri, menghina kemanusiaan, tetapi juga menghina nabinya, bahkan lebih celaka dari itu, menghina Allahnya sendiri. Nah, sebelum saya argue, saya ingatkan bahwa channel ini tidak untuk bocah tengik yang badung luar biasa membadungi semua orang dengan kualitas otak sebesar kuku hitam di ibu jari sebelah kirinya. Lalu ketika dijewer balik, dia teriak-teriak, menjerit-jerit seperti seekor kambing yang terjepit engsel pintu. Nah, kalau Anda punya mentalitas bocah semacam itu, yang doyan teriak-teriak, penistaan, penghinaan, menghina nabi, menghina agama. Kalau Anda bocah semacam itu, silakan tutup video ini, karena video ini tidak dimaksudkan untuk bocah. Bocah itu tempatnya ada di lapangan bermain, bukan nonton video semacam ini. Video ini dimaksudkan untuk orang-orang dewasa yang mau dan mampu berinteraksi dengan menggunakan akal sehat mereka. Sebab kalau Anda ingin ngedumel dan merengek-rengek tentang diserang, saya sudah kemukakan berulang kali tanpa bisa dibantah bahwa gendang serangan teologis itu tidak pernah ditabuh pertama kali oleh kekristenan. Sebaliknya, secara historis Islamlah yang pertama kali muncul di panggung sejarah, kemudian menyerang doktrin-doktrin inti kekristenan seperti Tritunggal ketuhanan Yesus, kebapaan Allah, penyaliban Yesus, doktrin keselamatan, doktrin dosa asal, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ingin merengek-rengek tentang diserang, maka pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan dengan fakta-fakta itu ketika Quranmu sendiri yang diklaim
dikirim oleh Muhammad sebagai pewahyuan dari Allahnya, berisi serangan demi serangan, serangan demi serangan terhadap teologi Kristen. Apa yang akan Anda lakukan dengan semua itu? Apakah Anda akan menghidupi hidupmu dengan standar ganda? Jadi kalau Anda yang menyerang, maka itu menjalankan akidah. Ketika Anda dijewer, maka itu penistaan, itu penghinaan. Anda membuat hidup ini menjadi tidak masuk akal dengan mentalitas standar ganda semacam itu. Jadi duduk di situ, tonton dengan kepala dingin, bersikap dewasa, dan mari kita berargumentasi secara intelektual, sebab demikianlah orang-orang yang beradab dan bermartabat saling berinteraksi satu sama lain. Saya harap itu sudah jelas untuk kita mulai poin argumen yang pertama. Tapi saya juga perlu ingatkan satu hal penting. Di dalam video ini saya akan gunakan bahasa yang vulgar mengikuti isi komentar dari Abdul tadi. Kadang-kadang kita tidak ada pilihan ikut keciprat lumpur hanya karena kita sayang untuk menarik keluar orang yang doyan membahayakan hidupnya bermain di dalam kolam berisi lumpur. Tapi kalau memang Anda tidak suka dengan bahasa semacam itu, saya bisa paham karena saya juga tidak suka menggunakan bahasa semacam itu. Tapi kalau sekali lagi Anda ingin fokus kepada esensi dari video ini dan bisa melihat poin saya, Anda silahkan terus menonton video ini. Nah, ketika Abdul tadi bicara tentang vagina sebagai alat kelamin yang menjijikan, yang kotor, karena tempat masuk penis, tempat keluar air kencing, tempat keluar haid, maka Tuhan yang lahir melalui vagina itu hina dan tidak etis. Maka izinkan saya untuk bertanya, bagaimana ceritanya mekanisme yang sama dilalui oleh semua orang lahir ke dalam dunia ini, dan itu tidak menjadikan semua orang pada dirinya sendiri hanya karena mekanisme itu menjadikan mereka sebagai makhluk-makhluk yang hina dan tidak etis. Nah, Anda tidak bisa ngeles bahwa oh itu hanya untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan lahir melalui vagina itu tidak etis, itu hina. Kalau untuk manusia nggak apa-apa kok. Nah, itu persis adalah logical fallacy, sesat pikir yang namanya adalah special pleading. Karena Anda menggunakan standar yang berbeda untuk mengkhususkan hal tertentu ketika itu tidak bisa disubstansiasi sama sekali. Sebab di dalam kekristenan, theology of body, teologi tubuh, kekristenan tidak memandang alat kelamin, vagina, penis itu sebagai sesuatu yang menjijikan dan menjadikanmu hina. Tubuh manusia, tubuh kita secara keseluruhan diciptakan dengan kehormatan untuk tujuan kesucian dan untuk tujuan kekudusan, memuliakan nama Tuhan. Maka yang menjadikan kita itu hina dan tidak etis itu bukan karena kita punya vagina dan punya penis. Tapi bagaimana Anda menggunakan penismu dan bagaimana Anda menggunakan vaginamu, itulah yang menjadikan Anda itu berdosa, hina, bejat, dan jahat di mata Tuhan. Yang menjadikan kita itu makhluk yang hina dan tidak etis adalah karena dosa dan kejahatan. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk membuat sebuah special pleading di sini. Jadi kalau kita menggunakan prinsip konsistensi di dalam logika dengan mengasumsikan kebenaran dari premis pada isi komentar dari si Abdul tadi, maka kesimpulan logisnya adalah Abdul yang berkomentar itu adalah makhluk yang tidak etis, makhluk yang hina. Kenapa? Karena dia lahir dari vagina, bukan dari pantat keledai. Dan hal yang sama bisa disimpulkan untuk papa mamanya, untuk adik kakaknya, untuk semua orang, termasuk untuk nabinya sendiri, termasuk untuk mamanya nabinya sendiri, karena mamanya nabinya sendiri juga lahir dari vagina. Tapi bukan hanya itu. Dari mana semua orang mendapatkan kejijikan dan ketidaketisan semacam itu? Dari Allahnya si Abdul tadi. Karena Allahnya si Abdul tadi yang menciptakan vagina dan penis yang merupakan alat kelamin yang menjijikan, yang melalui alat kelamin yang menjijikan itu semua orang termasuk nabinya pun lahir dari alat kelamin itu yang menjadikannya hina dan menjadikannya tidak etis. Nah, itu adalah cara kerja yang absurd
dari komentar orang bebal yang dia tidak sadar bahwa isi komentarnya sebenarnya mencekik lehernya sendiri. Saya bahkan belum bicara tentang nilai moralitas Quran yang diajarkan oleh Allah, Quran, dan Muhammad yang saya tidak perlu lanjutkan, Anda sudah nangkap poinnya, dan saya sudah menghancurkan premis itu, dan Anda sudah tidak bisa gunakan premis itu lagi untuk menyerang kekristenan, kecuali kalau Anda adalah makhluk jadi-jadian yang berpura-pura menjadi manusia untuk berkomentar seperti manusia, menulis seperti manusia, padahal Anda bukan manusia. Saya sudah hancurkan premis itu, jadi jangan gunakan lagi premis itu. Tapi itu bukan poin argumen utama saya di dalam video ini. Anda perlu melanjutkan dengan poin argumen saya yang kedua, dan ini yang paling sangat amat penting. Untuk poin argumen yang kedua, yang terakhir dan yang sangat penting, saya ingin mengawalinya dengan sebuah pengandaian. Di dalam dunia yang sangat berdosa ini, wahai Abdul yang terkasih, ada satu jenis kehinaan yang pada naturnya adalah kemuliaan. Nah, itu adalah sebuah paradoks yang Anda pikir Anda tidak mengerti, itu saya paham, tetapi sebenarnya Anda tahu apa maksudnya. Andaikan saja Anda seorang maling yang ketahuan nyolong kolor merah di rumah tetangga. Tetangga itu kemudian berteriak, "Maling, maling, maling." Seketika tetangga yang lain berkumpul, bergerombol, dan siap menghajar Anda, bahkan membakar Anda hidup-hidup. Ketika gerombolan orang-orang itu mulai hendak menghajar Anda, tiba-tiba ada sosok pria yang menerobos kerumunan orang banyak itu, menutupi badanmu, menudungi badanmu, kemudian dia menerima semua pukulan, tendangan, hantaman kayu, dan batu untuk melindungi kamu dari konsekuensi melakukan tindakan kehinaan, yaitu nyolong kolor merah. Nah, tidak penting bagaimana ending dari pengandaian itu. Apakah sosok pria itu mati atau hidup, apakah Anda sendiri juga mati atau hidup, itu tidak penting. Karena pengandaian itu setidaknya merangsang kita untuk bertanya, apakah yang dialami oleh sosok pria misterius itu adalah sebuah kehinaan? Oh yes, itu kehinaan. Apakah Anda tidak berpikir tentang perasaan keluarga dari sosok pria itu, yang misalnya melihat bagaimana sosok pria itu digebuki sedemikian rupa seperti anjing gila hanya untuk melindungi Anda yang melakukan tindakan kehinaan dengan nyolong sebuah kolor merah? Itu adalah kehinaan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah itu kehinaan yang hina atau kehinaan yang mulia? Nah, kalau Anda menjawab itu kehinaan yang hina, saya menyarankan Anda untuk segera sekarang juga membuat janji dengan psikiater, sebab jiwa Anda pasti sedang terganggu. Semua orang yang waras dan normal percaya bahwa itu adalah sebuah kehinaan yang mulia, karena dia secara sukarela memberi dirinya menanggung konsekuensi hina dari tindakan hina yang Anda lakukan ketika Anda nyolong sebuah kolor merah. Dan untuk orang-orang semacam itu, kita hanya membuktikan diri sebagai orang-orang yang biadab kalau kita justru menghina apa yang dia lakukan. Sebab orang-orang semacam itu membuktikan keagungan karakter mereka dan kebesaran kasih mereka dengan sukarela memberi diri mereka menanggung kehinaan, rasa sakit, konsekuensi dari kejahatan yang hina yang dialami oleh orang lain. Kita memuji orang semacam itu dan kita menyebut mereka pahlawan. Kita tidak menghina mereka. Itulah kehinaan yang mulia, wahai Abdul yang terkasih. Pengandaian itu mungkin bukanlah sebuah pengandaian yang sempurna, tetapi mayoritas mewakili apa yang diimani oleh orang-orang Kristen mengenai apa yang dialami oleh Yesus.
lahir melalui vagina, lahir di kandang domba, di dalam sebuah palungan yang kotor, dibungkus dengan lampin yang kusam dan lusuh, bertumbuh besar di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangan, ditangkap, diludahi, dipukuli, dicambuk, dipaku pada salib yang hina itu, dinaikkan ke atas bukit Kalvari itu sebagai tontonan yang hina bagi dunia. Yes, itu kehinaan. Itu kehinaan. Tetapi pertanyaannya adalah, kehinaan siapakah yang sedang ditanggung oleh Kristus di sana? Bukan kehinaannya sendiri, wahai saudaraku. Bukan kehinaannya sendiri. Sebab dia adalah pribadi tanpa dosa. Bahkan Quranmu sendiri setuju bahwa dia lahir sebagai a holy son, anak yang kudus, yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, tanpa dosa sama sekali. Dan memang Kristus adalah pribadi tanpa dosa. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, di dalam sejarah peradaban manusia, yang hidup tanpa dosa, tanpa cacat sama sekali, tanpa celah sama sekali. Itu adalah Kristus. Jadi kalau dia mengalami peristiwa-peristiwa dan perilaku yang sangat menghinakan, itu pasti bukan kehinaan yang hina. Itu pasti karena kehinaan yang mulia. Dan demikianlah yang disaksikan berulang kali di dalam kitab suci. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Dan bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Yang dimaksudkan di sini ialah Kristus merendahkan dirinya, mengalami kehinaan-kehinaan itu, supaya kita yang hina dapat menikmati kemuliaan itu. Oleh karena kasih-Nya dan anugerah-Nya, melalui pengorbanannya satu kali untuk selamanya, melalui kebangkitan dan kemenangan gemilang-Nya atas maut juga satu kali untuk selamanya. Sebab Kristus sendiri pernah berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Jadi Anda lihat, wahai Abdul yang terkasih, saya sebenarnya berterima kasih kepada Anda sebagai seorang Kristen, karena Anda benar, lahir dari vagina merupakan sesuatu yang memalukan bagi dia yang tidak perlu mengalami kehinaan itu. Jadi Anda benar, itu kehinaan, dan itu adalah esensi dari Injil. Tetapi Anda juga harus paham kenapa kehinaan itu tidak memalukan bagi orang Kristen untuk diberitakan. Bahkan kitab suci berkata, aku tidak malu mengaku Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16. Aku tidak malu mengaku Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena berita Injil yang memalukan itu, bahwa Kristus mati secara terhina di atas Kalvari untuk menanggung dosamu, kehinaanmu, dan kehinaanku, dosaku, itu adalah kekuatan Allah untuk keselamatan kita. Berita yang isinya adalah kehinaan itu adalah kabar baik teragung dan terbesar yang memiliki kuasa untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Karena tidak ada siapapun yang dapat dan berkuasa membereskan masalah dosanya sendiri, dan upah dosa ialah maut. Tanpa kehinaan Kristus di atas Kalvari itu, satu-satunya kepastian bagi dirimu dan diriku adalah siksaan di dalam neraka yang kekal. Nah, saya tahu bahwa Anda memang berniat menghina iman Kristen, menghina Kristus, dan menghina inti berita Injil. Tetapi saya tidak tersinggung, justru saya berterima kasih kepada Anda karena komentar Anda menyentil esensi dari Injil kasih karunia
di dalam kekristenan. Injil itu memang isinya adalah berita mengenai kehinaan Kristus di atas Kalvari yang sebenarnya adalah kehinaanmu dan kehinaan saya. Jadi secara tidak sadar, secara tidak langsung, Anda tidak bermaksud begitu, tapi Anda telah menjadi seorang pemberita Injil. Anda sudah jadi seorang penginjil melalui komentarmu, dan untuk itu saya berterima kasih. Tetapi akan menjadi sebuah ironi terbesar kalau Anda hanya menjadi semacam calo namun tidak ikut diselamatkan oleh Injil yang isinya adalah kehinaan Kristus itu, namun pada saat yang sama merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan. Kalau Anda tidak diselamatkan oleh Injil itu, Anda tidak punya pengharapan apapun. Maka bentuk dari ekspresi kasih sayang saya yang terbesar bagi Anda adalah mengundang Anda untuk memberi diri Anda didamaikan dengan Kristus, satu-satunya juru selamat, jalan keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Satu-satunya adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati Anda sekalian.